Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memulai activity di dalam Android Studio. Nah, nanti tolong diikutin untuk step by step-nya ya. Oke, mata kuliah mobile programming ini sudah kita mulai masuk ke dalam pembuatan aplikasi sederhana atau kita pengenalan dengan Android Studio karena nanti build up-nya di Android Studio. Baik, yang pertama yang harus disiapkan yang jelas Android Studio, lalu ada mungkin koneksi internet ya, itu juga dibutuhkan ya untuk kepentingan Gradle atau modul-modul yang memang nantinya akan terdownload. Baik, kita mulai buka Android Studio-nya langsung saja. Nah, ini Android Studio tampilannya. Nah, di dalam Android Studio ini ada pilihan seperti ini. Kalau misalkan yang belum membuat project itu ya nanti nggak ada pilihan seperti ini. Ini ada login app tes 2, tes 3 yang tadi sebelumnya pernah kita coba. Lalu kita akan mau membuat baru, pilih aja new open. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, mungkin kalau misalkan awal-awal belum pernah membuat project akan munculnya seperti ini nih. Nah, akan munculnya seperti ini. Baik. Nah, kita mulai dari pilihan boleh ini kan no activity ya. Nah, ini benar-benar dari nol. Di sini banyak template-nya. Silahkan dipilih ya, disesuaikan saja dengan yang dibutuhkan apa aja. Nah, tapi di sini kita mulai membuat di activity-nya ada teman kosong ya. Nah, kita coba di empty activity. Nah, ini nanti kita tinggal next. Nah, ini pastikan di font dan tabletnya. Nah, kita tinggal next ya. Nah, ini dibuat saja. Misalkan ini pertemuan 3 ya. Pertemuan 3 seperti itu. Ini dibiarkan seperti ini saja, tak ada apa-apa. Penyimpanan oke. Di sini aja. Nah, ini bahasanya kita menggunakan Java sesuai dengan di panduan. Kotlin bisa silahkan kalau yang misalkan mampu di Kotlin silahkan di Kotlin. Oke, nah minimum SDK-nya kebetulan saya pakai Lollipop aja yang 5.0. Terus setelah ini terisi semua, nah silahkan langsung di finish. Nanti akan masuk ke dalam halaman atau ruang editornya. Nah, ini hampir sama sih sebetulnya ruang editor. Nah, cuman di sini mungkin akan agak lama ya, karena di sini ada proses Gradle, bahkan proses download modul-modul yang memang belum ada di laptop kita atau belum terinstall ikut. Nah, awal-awal biasanya agak lama, cuman kalau udah semua yang terdownload Gradle-nya itu udah apa namanya, sudah cepat ya, jadi nggak terlalu lama. Nah, ini masih loading sambil menunggu karena kita tadi menggunakan atau memilih yang memang sudah ada activity-nya cuman kosong, jadi kita nanti bisa di audit ya. Nah, ini sudah mulai masuk ya. Di sini ada manifest, terus ada Java sendiri kan kita menggunakan bahasa Java, terus ada REST. Nah, ini udah selesai ya, sampai dengan start sukses. Nah, kita nanti lebih banyak akan main di sini. Nah, di REST ya. Nah, kita pilih layoutnya. Di sini activity mainnya cuma ada satu. Baik, ini bisa diklik sampai benar-benar kita masuk ke dalam main activity. Sini ya. Nah, ini diklik, silahkan. Nah, sampai benar-benar seperti ini. Ini ada yang namanya desain ya. Terus kita juga bisa split dengan kode. Pilihannya di sini nih, ada nih di atas ini. Split, ini kodenya, ini desainnya. Terus kalau kode murni ya silahkan, di sini ada kode murni ya. Nah, terus kalau misalkan kita maunya bermain di desain ya silahkan. Itu tidak menjadi masalah. Oke, baik. Oke. Nah, ini pastikan ya ada di layout. Nah, kita belajar di layoutnya dulu. Nah, untuk layout ini itu masih menggunakan kita split ya. Nah, ini kita klik di sini, ini akan arahnya ke sini ya. Nah, ini masih menggunakan di container layout ya. Nah, terus di text view-nya ini ada web content-nya. Oke,
kalau misalkan layoutnya ini sendiri ada match parent seperti itu. Nah, ini kalau kita buat Gradle-nya tadi otomatis, maka si kode ini akan terdownload secara otomatis. Nah, kalau misalkan kita masih kosongan, ya kita harus buat nih modelnya seperti ini, gitu ya. Nah, kita harus buat modelnya seperti itu. Oke, nah kita coba lihat di desainnya. Kalau misalkan mau didesain aja, itu ya nggak jadi masalah. Nanti tinggal kita klik double kali ataupun apapun, ini akan muncul hello world di sini seperti itu. Ataupun nanti kita misalkan masih ke mau ngedit di sini juga bisa gitu langsung. Nah, ini no edit, berarti kan tampilan. Kalau ini masih bisa kita geser-geser kemana-mana tuh, sehingga ikut hello world-nya kita mau taruh itu otomatis. Nah, ini kita di sini pembahasannya tidak untuk ke fungsi-fungsi dari sini, karena memang sudah dibahas di teori yang sebetulnya ada di modul untuk pembahasannya. Nah, kita coba praktekin agar menguji Android Studio-nya memang betul-betul sudah siap seperti itu. Nah, terus apa yang kita coba di sini? Contoh misalkan saya mau masukin button lah ya, sedikit ya sederhananya. Teks hello world-nya mau diganti apa enggak nih? Kira-kira kalau misalkan mau diganti, kita split aja di sini. Nah, ini ada teks hello world. Nanti kita ganti untuk hello world-nya. Nah, misalkan ya diganti apa ya? Halo dunia gitu ya. Nah, halo dunia itu udah langsung terganti secara otomatis, tinggal ganti di situ. Lalu kalau misalkan apalagi ya, kalau itu kan untuk mengganti ini ya. Kalau misalkan ada penambahan, ya, contoh misalkan kita desain aja di sini sudah disiapin. Kalau untuk penambahan, kalau untuk penambahan yang namanya itu nih, kalau untuk penambahan button misalkan ya. Nah, ini kan ada button di sini, hello world. Nah, ini tinggal di drag aja kalau di desainnya. Kayak gitu nanti akan muncul sendiri si buttonnya. Kita coba ratakan di atas sana. Nah, ini kita masih bisa merubah juga ya, merubah nama-nama dari buttonnya itu sendiri ya. Itu masih kita bisa rubah. Nih, kalau misalkan kita mau merubah di situ buttonnya, berarti ya ini bolehlah ID-nya ID button ya kan, ID-nya ID button. Kalau misalkan mau berubah dari sini ya, kayak tadi kan kita ngerubahnya dari split kode ya, dari kode kita rubah. Kalau misalkan dari properties ini juga bisa kita rubah ya button. Misalkan di sini simpan contoh ya, nanti akan berhubungan, simpan, lalu tinggal di enter, ini akan secara otomatis akan berubah seperti itu. Nah, itu pun berlaku untuk semua yang memang nanti ada di dalam line tugas di sini gitu ya. Baik, terus apalagi? Nah, ini udah pernah diganti. Nah, ini kan untuk memastikan aja. Silahkan. Nah, kalau misalkan kondisinya kayak gini, kira-kira kondisinya kayak gini itu kira-kira ya, kita bisa play nggak, atau kita mau tampilkan nggak? Nah, kalau misalkan saya kan di sini ke apps-nya ya. Nah, ini ada di, silahkan ini dimunculin aja ADV manajernya ya. Ini virtual dari ini saya menggunakan Pixel 3A, IP-nya sekian. Ini kalau misalkan kita apply, ini muncul nggak sih gitu kan? Nah, ini kita coba apa yang memang menjadi. Tapi ini belum ada logikanya ya. Kalau diklik simpan kayak gimana enggak? Ini hanya kita mengenal Android Studio. Nanti silahkan dicoba ya. Silahkan dicoba untuk awal-awal, dicoba-coba dulu sebelum kita memang benar-benar masuk ke dalam pemrograman yang sederhana yang nanti mungkin agak kompleks. Oke, ini cukup lama ya, tergantung dari spesifikasi laptop kita juga ya. Tergantung dari spesifikasi laptop kita. Nah, itu
itu berpengaruh juga ya. Nah, itu berpengaruh juga. Nah, gitu. Oke, kita sambil menunggu si handphone virtualnya ini menyala dengan sempurna. Nah, apakah si aplikasinya muncul? Oke. Nah, ini sudah dimuncul. Nah, kenapa simpannya di sini? Padahal ketika kita desain, simpannya ada di sini. Nah, itu nanti menjadi PR kita ya. Nah, nanti untuk kedepannya kita akan buat biar dia bisa center ke tengah. Seperti itu. Ya. Oke, karena ini kan desain sebetulnya udah di sini. Nah, kita coba lihat di kode, klik aja ini. Kalau nggak di split, nah di button, ada nggak yang salah? Kira-kira ada yang nggak kurang? Ya, ada nggak yang kurang yang membuat dia itu tidak center seperti itu pada hasil ketika di sini ya. Nah, itu nanti kita pelajarin bagaimana ini tinggal bisa disamakan saja dengan yang memang dia sudah setengah, tapi tidak bisa kita buat seperti itu juga ya, untuk membuat hasil tampilan ini menjadi ke tengah gitu. Tapi nanti bisa ini kita buat. Oke, nah ini udah running, modelnya seperti ini. Terus kalau misalkan kita mau merubah si kata-kata yang ada di sini ya, hello dunianya misalkan diganti dengan hello masa depan. Nah, ini apakah kita kita rubah di sini otomatis berubah di mana namanya di manajernya atau di virtualnya? Ya tidak otomatis. Nanti kita akan di sini ada pilihan ya. Ini ada ngeran lagi, terus ini ada update nih, apply change gitu ya. Nah, kalau misalkan apply change kita tinggal itu lagi. Sukses nih kan. Ya, kita coba tuh halo masa depan. Jadi tinggal gitu lagi. Jadi jangan ngerun ulang atau stop dulu juga. Ya, itu sih bebas ya. Kan kebutuhan sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan membutuhkan yang namanya di close dulu ya silahkan, cuma nanti akan prosesnya akan lebih lama ini kalau misalkan kita close dulu si virtualnya. Terus misalkan Pak gimana kalau misalkan saya maunya ke device handphone, itu bisa, nanti tinggal dipilih aja di sini ya, di select multiple device ataupun bisa ditambahkan device yang Android yang memang nanti langsung ke handphone. Tapi biasanya kalau langsung ke handphone ya harus colok dulu gitu kan. Memang lebih ringan gak sih? Ya, tergantung sih dari spesifikasi laptop yang ada gitu. Oke, mungkin untuk pengenalan di pertemuan kali ini dicukupkan ya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih sudah menyimak. Nanti tolong dipraktikkan ya, untuk mengetes apakah Android Studio kalian ini sudah berjalan atau belum. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.